Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan seputar dosa-dosa besar dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada dosa besar yang ke-12 yang memiliki buku terjemah, bisa dibuka halaman 99. Halaman 99. Dosa besar yang ke-12 adalah riba. Riba yang merupakan dosa besar yang bukan hanya ada pada, atau dosa yang tidak hanya ada di umat kita. Bahkan dikatakan Al-Imam Al-Mawardi, seluruh agama samawi itu mengharamkan riba. Seluruh agama samawi, ya, semuanya mengharamkan riba. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tentang kaum Yahudi, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Ya, mereka orang Yahudi dilaknat oleh Allah disebabkan mereka memakan riba padahal telah dilarang. Orang Yahudi juga mereka yang pertama kali memperkenalkan riba kepada penduduk Arab, Jazirah Arab. Karena dahulu orang-orang Yahudi tinggalnya di Syam, di Palestina dan sekitarnya. Mereka yang pertama membawa ke penduduk kota Yathrib atau yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Maka disebutkan oleh para ulama sejarah dahulu, orang-orang Yahudi ketika pertama kali memperkenalkan riba kepada penduduk orang-orang Arab, penduduk Madinah, maka mereka untung besar, luar biasa untung. Ya, luar biasa besarnya untungnya. Sampai-sampai orang Arab, orang-orang penduduk kota Madinah sampai menggadaikan anak dan istri mereka karena tidak bisa bayar hutang riba. Dan apabila tidak bisa membayar riba, maka dijadikan budak. Ya, dijadikan budak oleh orang-orang Yahudi. Lalu berkembang ke penduduk kota Mekah, sampai dikenal oleh orang-orang Quraisy, orang-orang penduduk Mekah. Ya, oleh karena itu ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah dan juga di Haji Wada, ya, di antara khutbah beliau ketika Haji Wada adalah ala inna ribal jahiliyati maudu'un. Ya, ketahuilah riba jahiliyah sudah dihapus. Riba jahiliyah sudah dihapus. Itu ketika Nabi SAW berkhutbah pada Haji Wada. Artinya orang-orang Arab sebelumnya sudah mengenal riba, dikenalkan oleh orang-orang Yahudi. Riba sendiri artinya adalah tambahan. Ya, riba itu dalam bahasa Arab artinya adalah tambahan. Adapun dalam syariat adalah tambahan pada barang-barang tertentu, pada hal-hal tertentu, disebabkan karena penundaan, ya, atau karena tambahan. Riba itu ada banyak macamnya. Secara umum ada dua riba secara umum, ya. Yang pertama riba dain, riba hutang. Ini yang dikenal di orang-orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu kalau hutang, ya, mereka memberikan hutang 10.000 maka kembali 11.000. Itu di antara bentuk riba jahiliyah, hutang. Atau kalau jatuh tempo tidak bisa bayar, maka diundurkan waktunya namun ditambah
hutangnya, itu riba jahiliyah juga. Kemudian kalau terlambat bayar maka dikenakan denda, itu riba jahiliyah. Ada nggak zaman sekarang? Sama. Sama ternyata. Padahal itu sudah dihapus oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, sudah nggak boleh lagi di antara kaum muslimin. Ternyata diulang lagi zaman sekarang. Siapa yang mengulang? Orang-orang Yahudi lagi. Orang-orang Yahudi yang menjadikan riba ini tersebar di seluruh dunia. Ya. Kemudian ada yang kedua namanya riba dain, ya, ribal buyu', riba jual beli. Riba jual beli ini yang dikenal ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl itu riba tambahan, ya. Kalau riba nasi'ah itu disebabkan karena diundur. Ini mungkin penjelasannya ada dalam fikih, ya. Kalau mau dijelaskan nanti jadi pelajaran fikih, ya, bukan pelajaran kabair. Baik. Walhasil kita sekarang hidup di zaman ketika manusia tenggelam di riba. Bukan lagi melakukan riba, bukan lagi melakukan riba, namun apa? Tenggelam di riba. Bahkan orang yang tidak melakukan riba dianggap orang aneh. Orang yang nggak punya rekening bank, kok bisa-bisanya nggak punya rekening bank? Ajib. Nah, orang aneh jadinya. Ya, padahal riba bank konvensional penuh dengan riba, dosa besar. Meskipun kita tidak mengambil ribanya, ya, tapi secara tidak langsung kita telah setuju aturan riba. Kita meskipun nggak ngambil, atau yang leasing misalnya, kredit, kita nggak pernah telat, kita bayarnya selalu tepat waktu, ya. Tapi kalau telat bagaimana? Kalau telat denda nggak? Denda. Saya tapi nggak kena denda. Tapi Anda sudah setuju dengan akad riba, dan setuju dengan akad riba tidak boleh, haram. Susah nggak berarti hidup ini? Terus gimana kita mau beli motor? Terus gimana mau beli rumah? Gimana Pak? Ya kontan aja, beli kontan. Gak usah motor yang bagus-bagus, yang penting bisa jalan, bawa istri, bawa anak. Rumah kalau nggak bisa beli rumah cash, ya ngontrak dulu. Jangan dipaksa beli kredit tapi dengan cara riba, dosa besar. Na'udzubillah. Baik, kita akan baca beberapa dalil berkaitan dengan riba yang merupakan dosa besar. Yang pertama surat Ali Imran ayat 130. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, di sini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang dari memakan riba yang berlipat ganda, karena ini riba yang ada di masa jahiliyah. Jadi di masa jahiliyah itu berlipat ganda, yang aslinya utangnya hanya 1 juta, karena ribanya banyak jadi utangnya berapa? 5 juta. Utangnya cuma 1 juta, bunganya 4 juta. Ini berlipat ganda. Dan ayat ini bukan berarti kalau ribanya tidak berlipat ganda boleh, tidak. Karena di sini larangannya apa? Jangan kalian makan riba dengan berlipat ganda. Berarti kalau nggak berlipat ganda boleh nggak? Hah? Kan jangan kalian makan riba berlipat ganda. Kalau nggak berlipat ganda, boleh nggak? Tetap tidak boleh, karena ini hanya mengisahkan hanya menyebutkan apa yang terjadi di masa jahiliyah. Karena masa jahiliyah itu berlipat ganda. Tapi semua riba dilarang dalamnya. Meskipun namanya bagus, namanya apa? Bunga. Makanya kan bunga kan indah Pak ya. Bunga, tapi menghasilkan neraka. Wah. Bunga neraka. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Interest. Interest kan bahagia artinya Pak ya. Seneng interest gitu. Tertarik
menarik gitu. Riba dinamakan dengan nama yang indah, padahal tetap ya buruk, bahkan dosa besar. Ya. Baik. Kemudian di sini surat Al-Baqarah ayat 275 Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka tidak dapat berdiri, yaitu dari kubur mereka, melainkan seperti berdirinya orang yang telah kemasukan syaitan lantaran disentuhnya kemasukan setan. Jadi ketika bangkit dari kubur mereka seperti orang gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka dihukum dengan demikian disebabkan mereka mengatakan sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Ya. Jadi mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba, artinya menghalalkan riba. Melakukan riba bukan hanya melakukan, tapi apa? Melegalkan riba. Gini Pak, riba itu tetap haram meskipun presiden membolehkan. Gak ada urusan sama presiden. Riba ini siapa yang mengharamkan? Allah Subhanahu wa taala. Mau dilegalkan sama siapapun, riba tetap riba, nggak boleh dilakukan. Ya, karena sebagian orang seolah-olah melegalkan riba, mengatakan riba ini diantara solusi untuk ekonomi kita. Justru riba itu adalah penyebab kehancuran. Di antara bentuk kehancurannya di sini, orang yang makan riba ketika dibangkitkan maka dia seperti, yaitu mati dalam keadaan belum bertobat dari riba. Maka ketika dibangkitkan dari kuburnya dia sempoyongan seperti kemasukan jin, kemasukan setan. Pernah lihat Pak orang kemasukan setan? Belum? Ya. Coba nanti lihat bagaimana orang kemasukan setan. Jadi orang yang mati belum bertobat dari dosa besar itu hukumannya dari riba. Mati kreditannya belum beres. Mati bukan ATM, apa namanya Pak? Kartu apa itu? Kartu kreditnya belum beres. Mati motornya belum lunas, kredit. Mati mobilnya belum lunas, kredit juga. Rumahnya belum lunas, kredit. Dasternya belum lunas. Dasternya juga kredit riba. Astagfirullah. Ini banyak orang yang sekarang bermudah-mudahan dengan riba. Ya, bermudah-mudahan dengan, padahal hukumannya berat. Orang yang mati dalam keadaan belum bertobat dari riba, maka dibangkitkan dalam keadaan dipermalukan di hadapan seluruh manusia. Nah, di sini disebutkan mereka menghalalkan riba, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia seluruhnya. Mereka akan bergegas keluar kecuali orang-orang yang memakan harta riba, yaitu mati dalam keadaan apa tadi? Belum bertobat dari riba, masih bawa uang riba, masih bawa riba. Ribanya belum selesai. Maka mereka berdiri lalu jatuh tersungkur. Begitu terusnya, berdiri jatuh lagi, kayak orang apa? Kerasukan jin. Hal itu dikarenakan mereka memakan harta riba. Hal itu dikarenakan ketika mereka makan harta riba, Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkannya dalam perut mereka sehingga memberatkan mereka pada hari kiamat. Setiap kali mereka bangun, setiap kali itu pula mereka jatuh tersungkur. Mereka ingin bergegas seperti orang-orang namun tidak mampu melakukannya. Qatadah berkata, sesungguhnya orang yang makan riba itu akan dibangkitkan dalam keadaan gila pada hari kiamat. Itu merupakan tanda bagi mereka yang dapat disaksikan oleh seluruh manusia yang ada di sana. Malu Pak. Seperti orang yang punya istri lebih dari satu terus tidak adil, maka apa? Mukanya itu miring. Malu. Oh, ini dulu ternyata saya tahunya punya istri satu, ternyata punya istri lagi dia.
diam-diam. Miring karena tidak adil. Seperti juga orang yang makan riba, mati dalam keadaan belum bertobat, maka apa? Akan dibangkitkan dalam keadaan dipermalukan, malu. Orang-orang melihatnya seperti orang yang berkhianat terhadap amanah, maka pada hari kiamat dibangkitkan membawa bendera pengkhianat. Benderanya tulisnya pengkhianat. Malu nggak itu, Pak? Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Inilah pentingnya kita belajar dosa-dosa besar supaya apa? Kita bisa menjauhinya. Ini riba, Pak. Kemudian di sini kita loncat, Pak. Loncat halaman 100. Ini dua riwayat berikutnya, riwayatnya lemah. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, apabila zina dan riba telah merebak di suatu desa, di suatu negeri, maka sesungguhnya Allah telah mengizinkan kebinasaan bagi mereka. Nah, jadi kalau sudah tersebar ini di antara efek buruk riba, Pak. Jadi efek buruk riba itu menghancurkan suatu negeri. Riba dan zina. Kalau sudah tersebar riba dan zina, maka mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah halal kalau mengadab mereka, bukan bentuk kedzaliman, bukan. Karena mereka telah berbuat zalim dulu. Riba dan zina. Kalau di Indonesia sudah belum, Pak? Hah? Di Indonesia sudah belum? Riba dan zina. Sudah merebak belum? Enggak usah di Indonesia lah. Di Solo. Aduh, di Solo. Bukan hanya di Solo, di seluruh Indonesia. Aslinya kalau Allah mau membinasakan Indonesia itu halal. Cuma mungkin bisa jadi ada orang-orang soleh yang meminta pada Allah agar negeri ini menjadi negeri yang aman, dirahmati, sehingga Allah menahan azab karena adanya orang-orang soleh itu. Bisa jadi. Ya Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak mengadab mereka selama engkau, wahai Nabi Muhammad, ada di tengah-tengah mereka. Sekarang Nabi Muhammad sudah wafat. Allah katakan, dan Allah tidak mengadab mereka selama mereka masih beristighfar. Cuma kalau yang istighfar sedikit, yang maksiat banyak, ya Allah binasakan juga. Nanti dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Semuanya yang soleh, yang enggak soleh, mati semuanya. Diadab oleh Allah semuanya. Namun adab bagi orang-orang yang soleh adalah, atau hukuman bagi orang-orang yang soleh adalah sebagai penghapus dosa-dosanya. Ya, adapun bagi orang-orang yang pendosa, riba, zina, maka dia adalah adab, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini diantara apa? Diantara efek buruk, dan masih banyak ya disebutkan oleh para ulama. Jadi efek buruk riba itu kembali kepada person seseorang dan juga kepada masyarakat umum. Kepada seseorang, di antara efek buruk riba adalah menjadikan sikap egois, ananiyah. Orang yang ngambil riba itu kan egois, nggak, Pak? Sudah tahu dia kaya, orang yang dihutangi miskin, tetap aja dia apa? Ditumpuk-tumpuk hutangnya. Itu loh, rentenir itu apa bahasa Solonya, Pak? Pelecit ya. Bang pelecit itu kan nggak mau tahu, mau miskin nggak miskin, pokoknya utangnya naik terus. Itu sifat apa? Egoisme, tidak punya belas kasihan. Juga orang yang melakukan riba itu efek buruknya diantaranya adalah menjadikan malas kerja. Ya ngapain kerja? Kita utangi saja orang 10 juta, nanti setiap bulan berbunga berapa? Bukan berbunga ya, berriba. Ribanya berapa? 100.000. Ya gak usah kerja, udah tunggu aja ribanya banyak. Malas kerja, jadi malas kerja. Adapun kepada masyarakat, ini lebih banyak lagi efeknya. Di antaranya menjadikan binasa suatu negeri. Binasa karena riba ini. Dan sudah banyak yang dibinasakan. Contohnya Yahudi.
Ya. Kemudian menyebabkan nanti akan datang paceklik, tidak panen. Kemudian menyebabkan permusuhan di antara masyarakat. Permusuhan. Kan sering kita dengar debt collector itu Pak, yang sangar-sangar itu. Itu ngapain itu kalau nagih itu? Berantem. Menyebabkan permusuhan di antara manusia secara umum. Riba itu penyakit masyarakat yang kita harus tinggalkan. Namun sekali lagi kita hidup di zaman manusia itu tenggelam riba. Justru orang yang tidak melakukan riba dianggap aneh. Coba sekarang saya tanya ini, siapa yang nggak punya rekening di bank konvensional? Angkat tangan. Saya nggak punya, alhamdulillah. Yang lain punya kan? Itu riba. Dan menabung di bank konvensional telah difatwakan oleh Majma' Fiqhil Islami, perkumpulan ulama sedunia, negara-negara Islam, ya, namanya OKI, ya, atau Majma' Fiqhil Islami, itu perkumpulan ahli fikih terbesar sedunia, mengatakan berfatwa haram menabung di bank konvensional selama sudah ada bank syariah. Ya, bank syariah kan belum bersih dari riba, ya betul. Cuma lebih ringan, ya, lebih ringan. Dan hampir tidak ada lah menurut fatwa-fatwa mereka, ya. Karena mereka semuanya berlandaskan dengan fatwa. Dan itu sudah dipertanggungjawabkan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Jadi bank-bank syariah di Indonesia itu semuanya bekerja di bawah fatwa DSN. Ada fatwanya. Ada sekitar 130-an fatwa. Saya sudah baca fatwa-fatwanya. Secara hukum memang ada sisi betulnya. Artinya ada ulama berpendapat, meski menurut saya salah pendapat itu, tapi menurut mereka benar. Artinya ada landasannya dari pendapat ulama. Semuanya, semua fatwa MUI ada landasan dari pendapat ulama. Meskipun mungkin menurut sebagian orang lemah. Maka tinggalkan itu, bank-bank konvensional, tinggalkan aja. Dikecualikan satu, kata para ulama, kalau keadaannya darurat, ya, artinya kalau tidak nabung di bank konvensional nanti hilang duitnya. Lah duit kita berapa Pak? Duit kita Pak 5 juta, 10 juta udah ditaruh bawah bantal nggak hilang Pak, insyaallah. Ya. Orang isinya di bank konvensional juga cuma 2 juta, 3 juta ya misalnya, ya. Yang nggak usah taruh di bank, ambil semuanya, diambil. Kita kalau nggak ngambil ribanya gimana? Oh, justru kalau Anda nggak ngambil ribanya, itu namanya pejuang riba sejati. Ini dari salah satu pengajar saya waktu saya di pasca sarjana di S2. Itu ada pengajar kami adalah anggota MUI Pusat Jakarta. Beliau mengatakan kalau orang nggak ngambil ribanya, masih nabung di bank konvensional, tapi tidak mau ngambil ribanya, seneng banknya. Wow, alhamdulillah ya, kalau ngomong alhamdulillah kalau nggak diambil. Coba kalau ribanya itu 10.000 saja nggak diambil, tapi kali 1.000 orang. Kalau 1.000 orang, 10.000 kali 1.000 orang berapa itu? 10 juta kan? 10 juta. Kalau ada 5.000 orang, kalau ada 10.000 orang, kalau semua orang berpikir kayak gitu, senang bang ya. Ratusan juta kita putar lagi ya sama bank ribanya. Untuk apa? Untuk riba lagi. Makanya ambil saja uang ribanya, disedekahkan. Apa sah sedekahnya? Sah sedekahnya, tapi Anda nggak dapat pahala. Karena itu uang kotor. Tapi boleh disedekahkan pada fakir miskin, atau mau bangun jalan, atau mau bangun kamar mandi, boleh. Jembatan gitu. Tapi sedekahkan ke orang miskin, ke para penuntut ilmu, santri-santri, boleh dimakan. Mereka nggak dosa. Cuma kita orang yang sedekah dengan uang riba itu tidak dapat pahala. Karena pahala sedekah itu hanya bisa didapatkan kalau hartanya halal dan thayyib. Hartanya thayyib, baik. Adapun harta riba, hartanya tidak thayyib, ya, tidak baik. Baik. Kita lanjutkan di sini. Secara marfu, sahabat Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan
apabila manusia telah menjadi bakhil terhadap dinar dan dirham, berjual beli dengan inah riba, mengikuti ekor-ekor sapi, sibuk dengan urusan peternakan, dan meninggalkan jihad fisabilillah, niscaya Allah akan menimpakan bala yang tidak akan diangkat sampai mereka kembali kepada ajaran agama mereka. Ya, ini apa? Ketika di antara efek buruk riba adalah menjadikan kehinaan umat Islam. Itu efek buruk riba. Jadi umat Islam jadi terhina karena melakukan riba. Nah, ini kata siapa tadi? Diriwayatkan dari Nabi juga ya, diriwayatkan dari Nabi. Namun di sini dikatakan dari Umar secara marfu. Kemudian di sini diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah riba itu tampak terang-terangan di suatu kaum kecuali tampak terang-terangan pula penyakit gila. Tidaklah zina itu merebak di suatu kaum kecuali merebak pula kematian. Dan tidaklah suatu kaum itu mengurangi takaran serta timbangan kecuali Allah akan menahan turunnya hujan bagi mereka. Ini di antara hukuman-hukumannya, dan masih banyak yang lain. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang lebih sahih ya. Yang lebih sahih dari ini. Ini wallahu alam, ini beberapa hadisnya malah dhaif. Contohnya Nabi SAW mengatakan, la'anallahu akilar riba wa maukilahu wa syahidaihi wa katibahu wa qalahum sawa. Rasul SAW melaknat orang yang memakan riba, rentenirnya, wa mukilahu dan nasabahnya. Nasabah bank, misalnya bank konvensional dilaknat oleh Rasulullah SAW. Laknat menunjukkan dosa besar. Yang kerja di bank itu jangan bangga Pak kerja di bank. Gak usah bangga kalau ketemu orang kerja di bank. Apalagi bank konvensional, gak ada apa-apanya. Meskipun gajinya nolnya 7. 7 ya. Ya 7, nolnya 7. Ya. Riba itu. Riba, semuanya riba. Gajinya riba. Jadi gak usah bangga, makanya sebagian para ulama mengatakan kalau masuk ke bank konvensional itu dahulukan kaki kiri. Paham? Kotor itu, tempat kotor. Alhamdulillah, jangan lama-lama kalau di bank konvensional. Gak usah ngadem di bank konvensional, gak usah. Makan permennya jangan. Ya. Atau liatin kasirnya. Gak boleh, haram. Ya. Itu meskipun mereka kerja AC, ya, orang yang dagang di pinggir jalan kepanasan, kehujanan, gajinya lebih sedikit, itu lebih mulia daripada kerja di AC, adem, lipstiknya tebal, dasian, sepatuan, rambutnya klimis, itu jauh lebih mulia orang-orang yang ada di pinggir jalan itu, yang kerja jualan cilok, jualan bakso, itu jauh lebih mulia daripada yang kerja di bank. Gak ada kemuliaan bagi orang-orang kerja di bank. Keluar dari bank konvensional. Gak usah mikir-mikir nanti gimana saya keluarganya. Allah tanggung rezeki. Selama Anda masih hidup, Allah tanggung keluarga Anda. Cuma masalahnya kurang iman, Pak. Kurang yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang yakin, kurang. Gak usah bangga kerja di bank. Saya ketemu beberapa orang yang dia adalah kepala cabang, Pak. Kepala cabang itu nggak gampang, Pak. Jadi kepala cabang bank Solo gitu misalnya. Itu dia ngomong ke saya, terakhir gaji saya itu 60 juta. Sebulan, Pak. 60 juta tahun, ya sekitar 8 tahun yang lalu. 60 juta, Pak. Sebulan. Hidup ditanggung, asuransi penuh, rumah dikontrakan, apartemen ya, apartemen itu yang setahun 70 juta, apartemen gratis, mobil gratis, sopir gratis, jalan-jalan ke luar negeri gratis, kalau ke bandara mau masuk lounge, apa istilahnya, restoran yang makan paling mahal sepuasnya gratis, beres semuanya. Nah, Pak, kurang apa coba? Justru dia ketika sudah bertobat, kalau cerita itu nangis.
Dulu saat Ustadz, ya ceritakan saya. Dulu saat saya menikmati dunia semuanya, mau jalan ke penjuru dunia manapun bisa, gratis. Dan justru itu saya menikmati dan istri saya sehat, anak saya sehat. Itu malah bahaya nggak Pak? Bahaya. Kita sedang berada dalam kebinasaan, kok seneng? Wah itu bahaya. Istidraj namanya. Ya. Jadi kalau kita di atas kemaksiatan kok dunia kita aman, badan sehat, uang banyak, haram itu hartanya. Itu kita nyaman hidupnya, ya itu malah bahaya justru. Namanya istidraj. Istidraj itu di apa namanya? Dibiarkan sama Allah. Terus dikasih terus. Mau minta apa? Dikasih. Sampai mati habis itu udah. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yumli zalim hatta idha akhadahu lam yuflithu. Allah itu kadang membiarkan orang zalim. Udah biarkan dulu aja, menikmati dunia. Sampai mati, nggak akan dilepaskan oleh Allah. Azabnya pedih. Mending kita gagal terus sadar, oh ya ini haram, berhenti. Atau mending enak sampai mati baru dihukum Pak. Diingatkan berhenti. Ya, naudzubillah. Nah, jadi itu kepala cabang itu berani keluar. Kalau bapak yang cuma jadi nasabah kok nggak berani keluar dari bank konvensional Pak? Nah, apa alasannya di hadapan Allah nanti? Padahal sudah ada fatwa para ulama haram menabung di bank konvensional. Nggak boleh selama sudah ada bank syariah. Gimana Pak? Besok langsung diurus Pak. Jadi yang dilaknat oleh Rasulullah SAW adalah orang yang makan riba banknya dan nasabahnya juga, dan yang mencatatnya, mencatat akad riba. Apa itu bahasanya? Kalau di bank apa namanya Pak? Itu yang nyatat itu kasir, bukan kasir. Apa namanya? Hah? Iyalah itu saya nggak pernah, lama nggak masuk bank saya. Nggak ada urusan sama bank. Ya, itulah saya nggak hafal namanya. Yang mencatat riba itu ngetik-ngetik itu sama, ya. Dan yang menjadi saksi juga sama. Semuanya dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat loh Pak. Laknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Nah ini adalah diantara hal yang sangat membahayakan bagi orang yang masih bergelut dengan riba. Oke, wallahu alam, ini saja mungkin yang bisa kita bahas karena hujan. Jadi di antara hujan itu sholat saja suruh dipendekkan Pak ya. Kajian juga dipendekkan saja. Yang penting sudah sampai materinya ya tentang riba, dan insya Allah kita sudah tahu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Allah alam. Bisa lewat kertas atau langsung. Ada? Silakan. Silakan. Siapa? Moga Pak. Kalau kita punya ini mampu usaha, tapi ada tentang haji. Lainnya nggak ada tabungan dari saya, cuma haji saja. Baik, iya. Jadi Pak, fatwa para ulama dikecualikan berhubungan dengan bank konvensional itu diperbolehkan dalam transfer saja. Artinya kita nggak naruh uang di bank konvensional, cuma untuk transfer saja. Jadi misalnya gaji diterima ke bank konvensional langsung diambil, jangan dibiarkan di situ, langsung diambil saja. Itu boleh, tidak masalah. Insya Allah itu sudah selamat dari riba karena langsung diambil. Yang penting jangan, apalagi sampai seminggu. Biasanya perhitungan bunga bank itu kapan? Hari Jumat itu perhitungan bank Pak. Langsung diambil sebelum lewat sepekan. Jadi misalnya gini, gaji kita masuk hari Kamis atau gaji kita masuk hari Jumat,
lalu kita ambilnya hari Senin, itu sudah masuk hitungan riba bank. Jadi bank itu ngitungnya setiap Jumat biasanya. Kalau kita Jumat ibadah, mereka ngitung riba, Pak. Kurang ajar ya. Jadi kalau transfer tidak apa-apa, insya Allah langsung diambil saja, itu tidak masalah insya Allah. Tidak apa-apa. Yang penting syaratnya langsung diambil, Pak. Yang belajar kalau saya ambil langsung ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Seperti itu betul sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar suami berhutang kepada istri dengan jumlah 80.000. Lalu di hari kemudian suami ingin membayar hutang tersebut dengan jumlah 100.000, berharap suami ada kembalian 20.000. Namun istri berkata, sekalian 100.000 saja biar nggak ada kembalian. Lalu suami akhirnya mengikhlaskan 100.000 tersebut. Apakah itu termasuk riba? Baik, jadi kalau hutang uang itu yang wajib dilakukan adalah membayar sesuai dengan jumlahnya. Jumlahnya wajib dilakukan jumlahnya. Adapun memberikan tambahan ketika membayar hutang, tambahan jumlah ya, bukan tambahan sifat. Karena ada tambahan sifat, ada tambahan jumlah. Yang Nabi SAW pernah lakukan adalah beliau hutang unta biasa dibayar dengan unta yang lebih bagus. Itu namanya kelebihan dalam sifat, bukan dalam jumlah. Bisa dipahami? Misalnya gini, apa ya? Hutang apa? Hutang uang 100.000. Uangnya dulu nggak terlalu bagus, agak lecek-lecek dikit. Ya. Kita bayarnya 100.000 uang baru. Nah itu bagus, lebih utama seperti itu. Bukan jumlahnya. Adapun kalau jumlahnya, maka dilihat apakah mereka biasa memberikan hadiah atau tidak. Kalau suami istri nampaknya biasa, Pak ya. Suami istri kan, ini istrinya sih agak kebangetan juga ini. Sama suaminya kok utang gitu. Subhanallah, 80.000 lagi. Ibu-ibu jangan kayak gitulah ya. Itu kalau misalnya saja ya, kalau contoh. Subhanallah. Jadi kalau suami istri kalau sudah terbiasa memberikan hadiah, insya Allah nggak ada masalah. Yang dilarang adalah kalau tidak terbiasa saling memberikan hadiah, itu tidak boleh. Sebagai PNS diwajibkan punya rekening bank konvensional karena dipakai untuk transfer gaji bulan. Bagaimana solusinya tadi? Dapat gaji langsung ambil, dapat gaji langsung ambil, dapat gaji langsung ambil. Jangan ditaruh di situ. Ambil mau taruh di bank konvensional, di bank syariah nggak apa-apa. Iya, bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kiat atau nasihat bagi kami yang kesulitan untuk mengajak keluarga, istri, anak, orang tua untuk mengaji, menuntut ilmu? Ya dikasih rekamannya, atau disetelkan aja rekamannya di rumah, atau TV-nya itu TV kabel saja, TV apa namanya, parabola Pak ya. Kita setel di rumah TV-TV Islami yang ada kajiannya, ya dikit-dikit Pak. Ya orang yang tadinya nggak pernah ngaji, terus 24 jam suruh ngaji, ya kayaknya kelenger itu Pak, nggak bisa. Ya dikit-dikit saja, mungkin malam kita, ya ini ada acara bagus, ustadznya ini misalnya lucu misalnya, atau ustadznya gimana, ustadznya imut-imut misalnya. Nah ini suruh ngaji dulu. Sepekan sekali, nanti lama-lama kan seneng mungkin. Ini sepekan 2 kali, nanti rutin dan seterusnya gitu, pelan-pelan saja. Ini TV kabel ini masya Allah bermanfaat ya untuk dakwah. Apa hukum usaha yang modal dari riba? Apakah uang hasil usaha halal? Dan kalau mau bertobat bagaimana caranya? Ya. Tentunya modal dari riba ini haram ya. Haram. Namun apakah uang hasil dari modal yang riba ini halal atau tidak? Ini dilihat dulu.
Apakah murni riba semuanya modal itu? Modalnya semuanya riba. Ya. Karena riba itu ada harta haram itu ada dua macam. Harta haram yang zatnya itu haram, maka nggak bisa jadi halal. Contohnya B2, itu kan harta Pak ya. Hewan itu kan harta bukan? Harta itu maka haram, nggak bisa jadi halal. Ada yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Nah ini, apakah uang itu haram secara zat? Hah? Uangnya haram, 100.000 haram, 20 enggak. Tapi yang haram apa? Cara mendapatkannya. Ya, makanya dilihat apakah dia murni riba cara mendapatkannya, ataukah dia bercampur dengan harta halal. Karena ada dua hukum berbeda. Kalau murni riba, ya ini riba menghasilkan riba, berarti anaknya riba. Ya. Tapi kalau bercampur ini nanti ada hukumnya masing-masing. Kalau memang bisa dipisahkan maka dipisahkan. Dihitung-hitung dipisahkan, bisa dipisah. Ya, meskipun sebagian para ulama berpendapat kalau kebanyakannya haram, artinya misalnya modal 100 juta, 80 juta riba, 20 jutanya tidak riba. Ini kaidahnya idza ikhtalatal halal bil haram ghulliba janibul haram. Jadi ada kaidah kata para ulama, kalau bercampur halal dan haram dan lebih banyak haramnya, maka haramnya dimenangkan. Artinya itu tidak boleh ya, mengambil hukum yang banyak. Kalau bisa dipisahkan, dan insya Allah untuk zaman sekarang bisa dipisahkan dengan akuntansi itu ya, ilmu keuangan itu dipisah. Nah, nanti dipisahkan yang riba-riba ini diberhentikan ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ASN, aparatur sipil negara. Pekerjaan saya di kantor sebagai pengelola gaji. Dan pemerintah kota bekerja sama dengan bank itu ya. Ya, saya ingin sebutkan. Jadi kita sebagai ASN diberi buku rekening bank tersebut sebagai lalu lintas keluar masuknya gaji, dan rekening gaji ASN itu tidak diberlakukan bunga atau riba maupun administrasi. Jadi cuma murni uang gaji. Dan saya sebagai pengelola gaji sering berinteraksi dengan pihak bank di saat ada ASN yang terlibat hutang atau kredit yang dengan bank. Bagaimana hukum pekerjaan saya? Punya kredit di bank, tapi saya sendiri alhamdulillah tidak punya hutang dan tidak mau menerima jika dikasih sesuatu dari bank karena saya sudah tahu hukumnya. Nah, sudah tahu hukumnya ya sudah. Ini gimana maksudnya? Saya sudah tahu hukumnya. Ya, sudah tahu hukumnya katanya. Jadi ini pertanyaannya, pekerjaannya ya sebagai, ya kalau gajinya itu melalui bank konvensional hanya transfer saja langsung diambil, Anda ngomong Pak, ini tolong langsung diambil, gitu saja. Udah, yang penting ngomong kan. Tugas kita kan apa? Menyampaikan. Itu pernah terjadi di kita Pak. Kita waktu kuliah di Jakarta, di Lipia Jakarta, itu kan gajinya dari bukan gaji ya, kita tuh dikasih uang pesangon setiap bulan 200 real. Itu masuk ke bank, salah satu bank konvensional, karena pada saat itu kita kesulitan, orang-orang Saudi kesulitan dari Saudi ke Indonesia. Akhirnya ada salah satu bank yang internasional itu yang bisa dari Saudi langsung masuk ke Indonesia, konvensional. Maka dari pihak kampus dulu, dari pihak universitas mengatakan kepada seluruh mahasiswa, kalau habis dikabari dapat beasiswa langsung diambil, nggak boleh dibiarkan. Nah, itu. Prakteknya ada yang dibiarkan nggak? Ada, ya itu urusan mereka sendiri. Yang penting pihak kita sebagai yang berkewajiban sudah memberikan arahan, kalau sudah turun uang pesangon langsung diambil, jangan dibiarkan ya. Itu Pak, kita kuliah itu gratis ya, dapat pesangon setiap bulan. Dulu 200 real 8 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang saya rasa sudah naik
Ya. Kitabnya gratis, gurunya doktor profesor dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Yordania, dari Sudan, dari banyak negara, Maroko, dari Yaman, dari Mauritania, banyak. Ya, gratis. Lipia Jakarta Pak. Makanya kalau yang punya anak-anak, ya coba daftarkan ke sana. Ya. Cuma namanya hidup di Jakarta itu harus berjuang. Nah, berjuang. Ya, insya Allah banyak jalan kalau kita niatnya benar, niatnya baik, insya Allah. Ya. Orang mana nih, desa Blimbing, ada yang kuliah di luar negeri atau di Lipia Jakarta, nanti datang ke sini ngajari masyarakat Blimbing kan, insya Allah. Insya Allah. Putra daerah, ya putra asli Blimbing. Allah alam. Habis? Cukup? Dan Kalau kita arisan, biasanya kan kalau yang dapat itu dibebani untuk ngasih makan gimana Ustaz? Ada kesempatan itu. Dapat arisan. itu bukannya uangnya dari potongan uang arisan? Kan punya arisan 100.000, orang 10, dapatnya 1 juta. Itu makin toh, bagaimana? Kalau yang dapat dibebani untuk memberikan selain makanan tapi ala kadarnya. Kalau ada, tapi biasanya ya makan minum agak lumayan sih. Jadi arisan itu akadnya adalah hutang piutang Pak ya. Arisan itu kan utang kan. Kita dapat pertama, habis itu pergi atau bayar? Kita bayar, berarti kita utang ke orang kan. Kalau yang dapat terakhir berarti dia apa? Memberikan hutang. Dan orang yang memberikan hutang, orang yang memberikan hutang ya terutama itu tidak boleh mengambil manfaat dari yang dia kasih hutang karena sebab dia ngasih hutang. Jadi gini, saya ngasih kamu hutang 10 juta, tapi tolong kalau saya main ke kamu ya sate kambing lah. Hah? Ini nggak boleh, riba. Karena ada sebuah riwayat, ini banyak jalurnya, namun semua jalurnya lemah, dhaif. Kullun qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang uang yang menghasilkan manfaat bagi yang memberikan hutang, maka itu riba. Maka itu riba. Oleh karena itu kalau arisan solusinya ada uang makan-makan sendiri saja. Uang sendiri. Ya semuanya ngasih. Ya misalnya setiap pertemuan arisan ada uang kas 10.000 untuk apa? Untuk makan. Nah, itu lebih aman. Ya karena orang yang memberikan hutang kalau dapat manfaat dari memberikan hutang itu riba namanya. Ya dan tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, ini saja, semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.